Halo semuanya, kembali lagi di Fusion Project. Nah, di video lanjutan belajar Python fundamental ini kita akan belajar sedikit tentang komponen dari OOP atau Object Oriented Programming. Yaitu sudah kita thumbnail di sini, yaitu adalah function. Pasti dari teman-teman yang sudah belajar bahasa pemrograman lain familiar lah dengan function. Kalau misalkan udah kenal function, boleh di skip di detik selanjutnya. Dan misalkan baru kenal function, nah kita akan mengenal sedikit-sedikit function ini yang nanti berguna untuk next project-project di lain waktu. Function itu adalah sebuah perintah yang di dalamnya ada sebuah sub atau sekumpulan perintah yang nanti ini bisa dipanggil berulang-ulang. Nah, sebenarnya ada dua buah yang kita pelajari, yaitu ada function dan prosedur. Nah, apa ini kok ada function aja belum kenal, lalu ada prosedur, apaan tuh? Oke, banyak programmer yang menyebut prosedur itu function atau malah sebaliknya, atau malah menyebut function ya function, prosedur ya function. Nah, itu banyak programmer yang mensalahartikan prosedur itu adalah function. Terus bedanya apa prosedur sama function tuh? Nah, kalau function itu memiliki sebuah return value atau pengembalian nilai, sedangkan prosedur itu no return value atau tidak ada pengembalian value. Jadi kalau misalkan function itu ada pengembalian value atau nanti mungkin finalnya itu berupa hasil. Kalau prosedur itu berupa tampilan, misalkan garis-garis seperti itu. Untuk membuat function atau prosedur pada pemrograman Python itu sangat berbeda. Kalau misalkan di bahasa Java, terus C++ atau PHP itu menggunakan kurung kurawal. Nah, kalau di Python itu menggunakan titik 2 dan tab, atau tab itu digunakan nanti untuk menulis subbagian dari function ini tersebut. Oke, daripada kita bingung-bingung, kita langsung let's coding. Nah, di sini tetap saya menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah menginstal extension Python pada Visual Studio Code. Pertama-tama kita akan belajar yang namanya prosedur. Nah, untuk prosedur atau function, penulisannya diawali dengan def atau definition, lalu nama prosedur atau fungsinya. Misalkan di sini saya akan membuat buah prosedur untuk menampilkan garis. Kalau misalkan kita cara manualnya kita membuat baris pada line comment seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan akan hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita hanya membuat satu buah ini aja. Kalau misalkan kita memerlukan beberapa baris lagi, dipanggil lagi, itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah, untuk itu kita akan membuat sebuah function yang nantinya akan menampilkan sebuah garis seperti ini. Nah, di sini saya akan buat def untuk mengidentifikasi dia itu adalah sebuah function atau prosedur. Yang selanjutnya adalah nama dari function. Misalkan di sini saya namai garis. Nah, selanjutnya untuk menambahkan sub perintah harus ditambahkan titik 2. Nah, selanjutnya kalau kita enter dia akan langsung nge-tab selanjutnya. Baru di sini kita akan tuliskan isi dari function tersebut. Misalkan di sini saya tuliskan print, terus nama barisnya, terus isi dari print. Untuk pemanggilannya kita perlu menuliskan nama fungsinya saja, diawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Nah, di sini saya akan panggil function dari garis tersebut. Memanggilnya seperti ini. Nah, untuk menjalankannya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan garis di dalam sebuah function. Misalkan di sini saya akan memanggil lagi garis, ada garis atas sama garis bawah. Di sini saya akan print hello world. Dan di sini saya akan panggil juga garis. Nah, hasilnya gimana? Nah, dia akan menampilkan garis atas sama garis bawah. Oke, itu ya. Jadi mudah. Jadi meskipun dipanggil beberapa kali, mudah, tinggal panggil aja fungsinya. Untuk selanjutnya di sini kan kita juga bisa menambahkan parameter. Nah, parameter itu diletakkan
di sini, di buka kurung sama tutup kurung. Nah, gunanya parameter ini nanti untuk mengidentifikasi nilai yang dimasukkan dalam function itu nanti. Misalkan di sini saya akan membuat baris tapi ada inputannya, jadi garisnya ini nanti bisa diatur di parameter itu nanti. Nah, cara buatnya sama, tetap menggunakan def. Terus misalkan di sini saya namai garis 2. Nah, di dalamnya ada parameter panjang. Nah, jangan lupa untuk membuka baris sub functionnya. Di sini saya akan selan print, lalu garis, terus dikalikan dengan panjang. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti panjang dari garis itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Nah, di sini misalkan saya panggil function garis 2, terus saya tambahkan parameter di sini misalkan 10. Di sini juga misalkan 15 nih. Nah, terus apa bedanya? Oke, kita coba run. Nah, bedanya seperti ini. Dia akan mengalihkan print ini sesuai dengan panjang parameter. Jadi print strip atau dash dikalikan panjangnya. Nah, nanti dia akan tampil sebanyak 10 kali. Begitupun yang di garis ini kita isikan 15, dia akan menampilkan garis sebanyak 15 kali. Oke, seperti itu. Itu adalah prosedur. Jadi prosedur itu tidak ada pengembalian nilai. Jadi prosedur itu cocok untuk menampilkan misalkan seperti ini garis ini, atau menampilkan lain-lainnya yang nantinya tidak ada pengembalian nilai. Nah, sedangkan untuk function sendiri itu ada pengembalian nilainya. Misalkan di sini kita akan menghitung sebuah perhitungan, misalkan luas persegi, gitu ya. Membuat sebuah function def luas persegi. Nah, di sini ada 15 dikali 2, misalkan seperti ini. Nah, terus di sini saya akan membuat variabel dengan hasil, dan nanti pengembaliannya adalah menggunakan return hasil. Oke, kalau misalkan kita ini hapus dulu dan kita akan panggil function luas persegi. Oke, lalu kita jalankan. Nah, dia tidak akan tampil apa-apa karena dia tidak cuma ibarat seperti sebuah variabel. Nah, untuk menampilkannya kita perlu menggunakan print di sini. Nah, ini harusnya hasilnya nanti 15 kali 2 adalah 30. Kalau misalkan hasilnya benar, nah maka ini ya, hasil yang ditampilkan adalah 30. Oke, itu pengembalian nilai. Atau misalkan kita tambahkan seperti ini, hasil luas persegi ini ya. Nah, kita akan jalankan. Nah, dia akan nyambung dengan ini. Oke, selanjutnya adalah parameter. Jadi function dengan parameter, jadi function dengan parameter nanti kita bisa isikan parameter di kurung dan tutup kurungnya. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah perhitungan yang nanti bisa diinputkan panjang kali lebarnya. Kita buat function def luas persegi 2. Nah, di sini kita akan tambahkan panjang dan lebar. Jadi kalau misalkan 2 parameter atau lebih itu kita harus menambahkan sebuah koma. Lalu parameter yang kedua misalkan koma lagi, parameter dan yang ketiga sampai terbatas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil sama, nggak apa-apa ya, ini kan masih di dalamnya, jadi tidak terpanggil di function lainnya. Hasil sama dengan panjang kali lebar. Nah, lalu kita kembalikan nilai dengan menggunakan return hasil. Oke, kalau misalkan kita panggil di sini 2, terus misalkan panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 5, harusnya ini hasilnya 50. Oke, kita jalankan. Nah, dia hasilnya 50. Nah, seperti itu untuk pemanggilan function dengan parameter. Atau misalkan menambahkan misalkan perhitungan-perhitungan lain juga bisa. Cuma nanti
ini pemanggilannya seperti variabel. Oke, itu saja materi belajar method atau function, dan next video kita akan belajar yang namanya class atau mungkin nanti bisa OOP juga. Oke, terima kasih dan jangan lupa minum air putih. Bye bye di next video.